Udah diambil begitu, baru mobil saya diambil juga, dibawa lari. Mobil. Mobil paroki, Saudara-saudara. masih mobil paroki. Diambil juga. Diambil. Oh my God. Itu dalam kejadian itu kurang dari 5 menit. Jadi seperti saya mimpi, ini Betul. saya nonton film atau saya main film ini? Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Bapak Ibu sedang terkasih, kita bertemu lagi dalam Pojok Iman, di mana Anda dan saya mendengarkan cerita pengalaman sebagai kisah-kisah kehidupan, syukur bisa menjadi master of story. Dan saudara, dalam perjalanan menggereja kita, ada suster, bruder, pastor yang punya karya di tempat macam-macam. Mereka punya karya yang bisa lokal, bisa internasional. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, ialah Romo Yohanes. Dia telah banyak berkecimpung dengan karya-karya misionarisnya yang luar biasa. Kita langsung saja ya ketemu dengan manusia yang satu ini ya. Romo Yohanes, apa kabar Romo? Kabar baik, Romo. Baik, boleh tahu namanya nih Romo? Nama lengkap saya Iya. Johannes Rudolf Silalahi, CICM. CICM. CICM itu apa ya Romo ya? Boleh dikasih tahu umat nggak kepanjangan? CICM itu dari kongregasinya itu dari bahasa Latin. Dari kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda. Tapi itu dalam bahasa Latinnya itu Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Waduh. Romo sebagai anggotanya di sana ya. Ya. Ini spesifik karyanya ini misionaris ya Romo ya? Ya, itu kami punya karisma itu adalah misi di luar negara sendiri. Jadi sejak kami masuk itu sudah ditanam di benak kami kalau kami itu akan dikirim keluar dan tidak bekerja di tanah air sendiri. Bukan karena kami tidak mau bekerja di tanah air, Ya, tapi memang begitulah karismanya dari kongregasi itu. betul ya. Karena karismanya memang misioner ya. Ya, benar. Misionaris, diutus kemana-mana. Benar. Beda dengan saya ya. Benar. Saya imam projo yang lokal ya. Ya, Kami harus melayani tempat kami sendiri. benar. Begitu orang lain kekurangan, baru gitu ya. Benar. Tapi baiklah, ini namanya bagi-bagi tugas saudara-saudara Benar. ya. Ada yang lokal, ada yang internasional. Kita mau langsung saja ya ketemu dengan pengalamannya Romo Yohanes nih yang luar biasa saudara-saudara. Beliau katanya lama di Afrika. Betul Romo? Lamanya baru 20 tahun, Romo. Baru 20 tahun, itu kan lama ya. Usia imamat saya aja 20 tahun. Kamu 20 tahun juga? Hampir 20 tahun. 20 tahun ya, berarti kita sama ya. Ya. Kita juga punya wajah kembar nih saudara-saudara. Baik, tapi pengalaman saya lama di Jakarta, sementara Romo Yo lama di Afrika. Kita tanya aja ya, di mana aja Romo tugasnya ketika di Afrika itu? Misi saya pertama itu yang di Afrika itu di Kongo. Kongo? Di Arsia, jadi Kongo Republik itu karena ada 2 Kongo. Yeah. Kongo Brazzaville, itu jajahan Prancis, ini Kongo Demokratik jajahan Belgia. Oh, Belgia. Dua-duanya bahasa Prancis tuh. Prancis benar. Oh, parle français ya. Un peu, oui. Oui, c'est bon. Oke, kita kembali ke masalah Kongo ya. Kongo. Habis Kongo mana lagi, Rom? Sudah itu saya ditugaskan ke Afrika Selatan di kampungnya Mandela. Oh, Mandela. Nelson Nelson Mandela. Mandela Nelson itu ya, Mandela. tokoh itu ya. Ya benar. Itu berapa tahun di sana? Di South Africa itu saya 5 tahun 6 bulan. Oh, 5 tahun 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang tadi Kongo berapa ya? Hampir 13 tahun saya. Hampir 13, 15 saudara-saudara luar biasa. Terus mana lagi ya Romo ya? Dan sesudah dari Afrika Selatan itu Ya. saya ditugaskan ke Zambia. Zambia. Mana Zambia lagi itu- dari Mandela tadi itu? Jadi dari Afrika Selatan Ya. ke Zambia itu yang ada di tengah itu cuma negara Zimbabwe. Itu yang membesar.
Oh, gitu. Bisa antara Zambia dan South Africa, ini Afrika Selatan. Berarti mau nggak mau Romo ini di 3 negara ya? 3 negara. 3 negara ya, Romo. meskipun di situ benuanya Afrika ya. Afrika ya. Afrika ya. Benua bukan ya? Atau Ya, benua Afrika. Benua benar ya, benua Afrika. Luar biasa. Pengalaman menjadi misionaris di dunia antah berantah Afrika itu ya. Kita mau tahu saudara-saudara, pengalaman apa yang menantang Romo di masing-masing tempat itu. Di Kongo misalnya, cerita dulu Romo. Unik ya. Di Kongo itu mungkin Romo juga tahu, itu suatu negara di sentral Afrika itu, Iya. benua Afrika itu negara paling kaya saya kira di dunia ini. Paling kaya. Paling kaya dalam arti sumber alamnya, Sumber alam. ada macam-macam deh. Ada berliannya paling. Waktu saya itu kerja di sana di daerah berlian. Ada berliannya, ada emasnya. Waduh. Bukan emas dari Jawa, ini emas, perhiasan. Rudi. Emas Iya. perhiasan ya. Ada Berlian, minyaknya. Ada minyak. Bukan minyak rambut loh, minyak ini. Iya. Oil. Oil ya. Terus ada hutannya. Ah. Dan ada yang orang gara-gara suka perang itu karena ada uraniumnya juga. Oh gitu. Nuklir gitu ya, Ya. bahan yang untuk nuklir ya. Saya dengar itu mereka gunakan dulu waktu Perang Dunia Kedua. Oh. Itu mereka bilang. Dari situ Dari ya. sana. Buset ya. Ya. Berarti Kongo ini orang kaya semua dong. Sangat kaya, tapi mungkin termasuk negara paling miskin. Loh, kok Jadi bisa ya? ironik sekali. Oh. Jadi begini, kan Kongo itu kan dijajah oleh Belgia. Ya. Berapa tahun mereka itu? Dijajah oleh Belgia. Beda sedikit dengan Belanda jajah Indonesia. Maksudnya mereka bangun gitu ya. Dijajah, diambil hartanya, tapi ada pembangunan. Kalau di sana itu kurang sekali pembangunan. Jadi kita sudah tahun 2020, jalannya masih susah di sana. Oh gitu ya. Jadi tantangan kami di sana sebagai misionaris itu adalah fasilitas yang kita heran sejak penciptaan Adam dan Hawa. Belum ada listrik. Kami nggak pernah mati listrik di sana. Gitu kan? ya? Bukan karena apa, Ya, karena nggak karena ada nggak ada listrik. listrik. Good. Baru jalannya, ya begitu, sejak penciptaan masih tanah begitu. Oh. Masih tanah. Berlumpur juga. Berlumpur kalau musim hujan. Kalau Bandingkan musim, dengan pedalaman kita ini misalnya. ya pedalaman kita Masih lebih baik ya. masih lebih baik ya. Lebih baik. Kalau di sana. Serba salah. Kalau musim kemarau kering, jadi itu jalan itu berpasir. Jadi seperti kita seolah-olah jalan di gurun gitu. Merasul di sana apa Romo yang membedakan dengan Indonesia? Yang membedakan itu adalah satu hal yang menarik bagi saya itu, mereka itu percaya Tuhan itu kuat sekali. Oh ya. Dalam arti begini, meskipun mereka susah, Iya. tapi mereka itu bisa bergembira. Hmm. Meskipun mereka makan misalnya 1 kali atau Ya. sehari atau 1 kali 2 hari itu, Ya. semacam no problem gitu. No problem ya. Semacam begitu, mereka bahagia. Meskipun mereka ya tidak senang dengan situasi itu, tapi mau tidak mau karena pemerintahnya sangat egois, boleh dikatakan hanya mikirin kantongnya saja. Karena saya bilang tadi sangat kaya, tapi ironisnya itu sangat miskin, pembangunan kurang. Iya. Jadi dalam yang waktu kami tiba di situ, yang tantangan itu adalah bagaimana menyadarkan mereka itu untuk tidak tergantung kepada pemerintah. Betul. Dan tantangan pertama bagi saya itu adalah, saya kan bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa. Jadi saya bukan memojokkan konfrater saya yang Eropa yang tiba di sana duluan dari kami. Karena mereka itu waktu ke sana itu ada dana mereka bawa kan. Ada istilahnya ya material, uang, segala macam. Jadi mereka membangun misi itu dengan harta yang mereka miliki. Jadi satu pihak itu juga baik, tapi ada negatifnya, memanjakan umat. Memanjakan umat. Jadi seolah-olah itu agamanya Momper, agamanya pastor itu. Momper itu. Jadi dia datang. Jadi ya Bapak itu datang, dia yang bawa Yesus, dia yang bawa segala macam. Jadi kurang membantu mereka untuk berdikari. Jadi kenyataan sekarang itu kan mereka kan semakin hari semakin berkurang. Iya betul. Dan sementara gerejanya semakin berkembang. Betul. Dan umat itu pikir setiap pastor yang datang itu orang kaya yang bisa membiayai semuanya. Tapi bagi saya itu saya bilang setiap sesuatu itu ada masanya. Jadi saya bilang waktu saya ditugaskan di Kongo itu sebagai imam baru waktu itu sudah ditahbiskan. Saya panggil ketua-ketua lingkungan, ketua stasi kita bisa bilang begitu. Saya terangkan mereka baik-baik. Saya bilang, saya ini bukan dari Eropa, saya dari Asia.
keluarga saya itu bukan keluarga kaya yang bisa membantu saya di misi untuk memberi apa yang kita butuh di paroki kita ini. Tapi saya bilang, kita itu tidak ada beda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Artinya kita punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, dan kita bisa berdikari. Jadi yang saya buat itu adalah membantu mereka untuk penyadaran itu, dan juga untuk masalah kolekte itu memang pelan-pelan ya. Yang dari kosong itu, kolekte mereka tuh lebih sedikit. Yang paling kalau misalnya mereka mau kolekte kasih itu jagung, ada sedikit jagung, hasil bumi, ayam. Kalau ada pesta lumayan disusur kambing, ya atau babi gitu. Babi juga ada. Iya, babi. Di sana ya pelihara. Babinya bukan haram, halal. Halal ya. Oke, puji Tuhan. Baik, itu tantangan di Kongo. Tantangan di Kongo. Apalagi yang berkesan, Romo? Mungkin tadi Romo di Afrika Selatan atau di Zambia. Kalau di Afrika Selatan itu tantangannya adalah kebetulan saya ditugaskan itu di paroki di kota Johannesburg itu, termasuk kota metropolitan. Jadi waktu saya tiba di situ, umat itu datang dari segala penjuru Afrika boleh saya katakan. Saya itu kebangsaan ke-21. Jadi ada 20 kebangsaan negara yang saya temukan di situ. Ya saya satunya waktu itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi orang-orang Afrika yang dari Afrika Selatan, bagian selatan, tengah, timur dan barat itu berkumpul di paroki saya itu. Karena itu tadi Afrika betul-betul suatu benua yang kaya, tapi kenyataannya bertolak belakang. Jadi mereka datang ke Afrika Selatan itu ada sejarahnya. Jadi waktu Nelson Mandela keluar dari penjara dan menjadi presiden di Afrika Selatan tahun 1994 itu, dia memberitahu kepada seluruh Afrika, kamu datang kemari karena di sini adalah Afrika dan di sini rumah kita. Jadi pada waktu itu gampang orang datang. Tapi ya waktu itu tidak langsung berbondong-bondong, pelan-pelan. Semakin hari semakin bertambah, akhirnya jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kebanyakan penduduknya kan, pasti pendatangnya gitu. Overpopulated. Jadi, tapi meskipun begitu orang tetap datang, legal atau ilegal. Biasanya legal, tapi kalau visanya sudah expired begitu, mereka bukannya memperpanjang, tapi tinggal begitu aja. Jadi ngumpet-ngumpet gitu ya, sembunyi-sembunyi. Jadi bertambah. Jadi mencoba mencari pekerjaan. Ada yang berhasil, tapi banyak yang tidak berhasil. Tapi mereka tinggal di paroki saya itu, maksudnya di sekitar situ. Tapi Romo senang nggak dengan tantangan itu? Senang juga ya? karena nggak mau ya? Mau nggak mau karena dipercayakan daerah misi ya. Misi. Saya pada dasarnya saya lebih suka itu di pedalaman. Tapi kali ini ditempatkan memang di jantung kotanya itu, Johannesburg itu. Karena paroki saya bertetangga dengan paroki katedral. Jadi memang sangat strategis ya. Sangat strategis. Tapi umatnya itu, tantangannya itu banyak ya pengangguran. Pengangguran, kriminalitas juga semakin tinggi. Banyak juga ya. Bahkan saya pernah dirampok hampir. Untung saya tidak dibunuh. Ceritanya gimana itu dong? Menarik. Jadi tahun 2015. Masih hidup kan gitu? Masih hidup. Iya, kalau nggak bisa ngomong ini. Jadi saya ada pergi rapat ke Kongo. Memang kebetulan saya anggota dewan di provinsi kami. Pulang dari sana itu, dari bandara aman sampai di paroki saya, di gerbang masuk ke pastoran itu loh. Udah begitu masuk dicegat, ada mobil buntutin kami. Jadi ada masuk paroki itu? Iya. Waduh. Jadi ada 2 gerbang itu, karena di sana pakai remote control ya, karena pakai mesin. Kita nggak punya satpam, mahal bayaran, jadi kita semua mesin gitu, buka tutup gitu, kita pakai remote. Jadi pas gerbang pertama sudah dibuka, saya masuk, langsung tiba-tiba ada mobil sedan nempel dari belakang gitu, buntutin. Aku kira ini umat, karena waktu itu saya absen sekitar sebulan, hampir 5 minggu, karena ada beberapa rapat saya di Kongo waktu itu. Jadi tapi saya kira ini umat, itu pas kejadian jam 9 malam. Tapi tiba-tiba salah satu dari 6 orang itu pakai senjata kan. Dia gedor saya punya pintu jendela kaca mobil itu. Dia bilang give all. Dia bilang kasih semua apa yang kamu punya. Saya waktu itu ingat sekali apa yang orang bilang waktu saya pertama kali tiba di sana. Mereka bilang, orang-orang di sana bilang, kami tidak mau pastor mengalami kejadian yang brutal di sini. Tapi kalau seandainya itu terjadi, jangan pernah berargumentasi dengan mereka, dengan mereka itu.
Jadi waktu mereka bilang paksa saya give all itu saya kasih semua. Kebetulan saya taruh paspor saya di sini, kacamata. Terus ya give all, jadi saya ngerti, saya kasih semua. Semua kacamata, baru dompet, HP. Baru sudah itu mereka minta saya punya koper. Karena sering orang pikir targetnya kalau yang dari Kongo itu kan kaya banyak, bawa dolar, bawa apa segala macam gitu. Saya nggak ada, bawa pakaian doang. Kan perginya rapat. Udah diambil begitu, baru mobil saya diambil juga, dibawa lari. Mobil paroki, macam mobil paroki. diambil juga. Diambil. Oh my God. Itu dalam kejadian itu kurang dari 5 menit. Jadi seperti saya mimpi, ini saya nonton film atau saya main film ini? Iya betul, itu sesudah itu baru saya bilang, itu bawa senjata ya Romo? Semua pakai senjata, pistol. Itu bukan mainan karena besi. Kalau mainan kan plastik, itu gagang ujungnya itu besi. Karena kan kedengaran kalau diketok itu besi ya. Memang kalau kita berdebat dibunuh ya mereka nggak mau berdebat cepat kan? Karena mereka takut kehabisan waktu. Oh iya betul. Karena daerah kami itu banyak polisi sebenarnya. Jadi polisi skala berapa? Kebetulan pas waktu kejadian itu polisinya nggak lewat. Biasanya dia lewat di depan paroki itu. Iya. Biasanya. Lewat, ya. Pas mungkin begitulah dirancanakan oleh mereka itu. Habis sudah ya. Bagaikan mimpi ya. Iya. Di siang bolong. Di malam bolong. Oh di malam bolong. Di malam hari. Jadi yang buat saya sedih itu bukan barang-barang lain itu, khususnya paspor. Karena saya punya ID itu cuma paspor. Emang itu diminta juga saat itu? Jadi waktu yang pertama minta itu saya kasih, dia kembalikan. Terus ada orang kedua lagi dari mereka itu nggak puas kali mereka, langsung dia copot saya punya sama kacamata saya diambil. Nah terus gimana itu, repot dong ngurusnya. Tapi untung kita punya kedutaan, jadi saya pergi ke Pretoria. Gampang, 2 hari kemudian saya sudah dapat paspor baru, tapi kosong, nggak ada visanya. Waduh. Ngurus visanya tuh lagi setengah mati itu karena birokrasinya. Mengenaskan ya. Wah itu saya mau bilang, ini Tuhan kau punya rencana apa ini? Misionaris. Tapi saya bukan pertama. Yang membuat menghibur saya itu adalah bukan karena saya orang asing, tapi penduduk setempat juga nyawa mereka terancam. Mereka itu berani kapan saja. Meskipun kita bilang daerah ini aman, tidak ada aman itu. Tidak ada aman. Mungkin kelihatannya aman, tapi mereka bisa diserang di jalan highway, jalan besar saja mereka bisa stop. Jadi segala kemungkinan ada. Kejahatan berarti ngeri ya di itu daerah mungkin sana ya. Saya kira karena kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang tinggi ya. Tinggi sekali. Itu juga buat. Terus katanya pernah juga nih saya dengar cerita aja, katanya Romo juga namanya dicatut itu di pengalaman mana itu, di Kongo atau di mana? Namanya dicatut katanya, dipakai sama yang di Kongo begitu karena kemiskinan gitu. Jadi kalau umat itu senang dengan kita, kalau misalnya istrinya hamil dan melahirkan itu, kalau kebetulan cowok, dia mau menggunakan nama kita sebagai nama anak itu. Itu tanda rasa sayang, hormat. Tapi ada ujung-ujungnya nggak enak itu, Romo. Apa itu? Iya, karena kalau misalnya ada apa-apa sama anak itu, dia datang ke pastoran. Romo, kamu punya teman senama itu, istilah di sana itu Syakena. Dia bilang, Syakena Romo itu lagi sakit. Bisa minta bondong supaya bawa ke rumah sakit. Atau kalau dari sekolah, aduh Romo sepatunya nggak ada, tas sekolahnya nggak ada. Tapi kalau satu orang nggak apa-apa, saya kan punya banyak stasi. Saya ada 60 stasi. Gitu ya? Bayangkan kalau ada 10 stasi. Saya nggak sukanya di situ memberi gampangan gitu, saya nggak suka. Bukan saya pelit. Tapi itu diberitahu atau Romo, nama Romo? Ada kadang minta permisi, ada sesudah diberitahu. Tapi ada kita kadang bisa nolak ya, no. Gitu. Ada pas pemandian, ini namanya siapa? Namanya Johannes Silalahi. Waduh. Kok nggak beritahu duluan? Itu nama marga loh itu. Harusnya ada pesta dulu ya. Pesta dulu kalau mau buat marganya. Di situ ada istilahnya seperti itu. Mereka senang, itu satu kebanggaan. Tapi kebetulan saya sih nggak punya banyak ya. Mungkin ada 4 atau 5 gitu. Namanya apa tadi? Syakena. Jadi ini tradisi menghormati, terkagum dengan figur kepastoran. Pastor namanya diambil, tapi saudara-saudara resikonya harus menanggung semuanya. Waduh, enak di dia nggak enak di kita ya. Oke, kira-kira apa lagi Romo yang menarik, yang satu cerita lagi yang mungkin menarik yang belum tuh di Zambia kayaknya. Di Zambia itu tantangan kami itu, saya itu karena memang saya waktu ditugaskan itu di pelosok. Di pelosok itu saya lanjutkan tugas dari konfrater saya yang CCM. Tapi sudah itu waktu saya mulai itu
namanya doang yang paroki. Tapi tidak ada bangunan gerejanya, tidak ada pastorannya. Jadi selama saya bertugas sebagai pastor paroki itu, saya tinggal di panti asuhan sebenarnya. Tapi panti asuhan itu dikelola oleh konfrater saya, CICM juga. Ya? Iya. Nggak ada susteran di sana? Ada, kita mau undang waktu, tapi susternya menuntut supaya kita bangun, mereka punya biara segala macam. Kita aja belum jelas gimana kita mau bantu orang gitu. Iya, benar. Iya. Yang saya menjadi tantangan bagi saya adalah waktu itu adalah minuman. Maksudnya di Zambia nih ya. Orang suka minum, kerja kurang begitu. Mau hidup enak gampang. Di mana bisa itu hidup kebiasaan gampang? atau emang? Iya sudah. Itu bukan cuma tantangan kita yang Katolik gitu. Lagian Katolik minoritas di sana betul, kan. Itu kan Protestan mayoritas mereka. Betul. Nah, jadi itu tantangan. Kadang-kadang kita kalau rapat di pastoran begitu, kita bilang strategi apa yang harus kita buat supaya mereka ini. Jadi untuk menyusun segala sesuatu dalam konteks misionaris itu, tiap hari kita menyusun strategi. Iya. Jadi kita buat misalnya kita sering adakan pertemuan mudika, buat acara atau rekoleksi, kita buat kompetisi kor gitu, atau kita minta mereka ikut berladang supaya sedikit mereka banyak waktu bersama dalam kegiatan begitu, bukan cuma duduk doang dan minum gitu. Gitu ya. Iya, itu mayoritas itu Katolik di sana. Enggak, minoritas. Minoritas malahan. Itu kan berapa persen itu Protestan ya. Protestan. Yang Katoliknya sedikit, tapi kata uskup kami itu kalau secara gereja secara satu persatu gitu jumlah Katolik itu masih lebih banyak. Artinya kalau Protestan itu dipecah ya, yang kan ada Lutheran di sana, ada Metodis, macam gitu ya, Presbyterian. Jadi kalau itu satu-satu begitu, Katolik itu katanya masih lebih banyak jumlahnya. Banyak ya. Lebih baik juga nggak, Romo? Lumayan. Jangan-jangan lebih banyak juga kualitasnya sedikit. Ya satu bangsa ya, tapi senang juga adalah pengaruhnya begitu. Pengaruh ya. Iya. Seperti klasik ya, tugasnya gereja Katolik itu punya sekolah. Tapi misionaris ini kan menyenangkan ya, Romo ya. Tetap menyenangkan, menantang Romo, atau membuat Romo mundur? Tidak Romo. Karena itu pada dasarnya itu kita semua ini misionaris. Berkat kita punya permandian, sakramen permandian itu kita kan diutus. Betul. Cuma karena saya sebagai anggota kongregasi misionaris, kami harus bertugas di luar begitu. Bukan artinya saya tidak bisa kerja di negara saya sendiri suatu saat di Indonesia, bisa. Tapi untuk sementara, karena saya tidak ada alasan yang kuat untuk kerja di Indonesia, makanya saya harus bernafas di daerah orang. Kok Romo bisa milih kongregasi CICM? Memang senang mau merantau gitu atau? Benar Romo, benar. Jadi waktu saya di seminari menengah itu, saya kan dari Sumatera Utara, Keuskupan Agung Medan itu kan Kapusin. Kapusin, jadi semuanya Kapusin waktu itu. Saya masih ingat zamannya saya itu Pastor Projo cuma satu. Kapusin, tapi sekarang sudah banyak Pastor Projo. Jadi waktu saya milih itu, malah mama saya bilang, kamu kalau mau keluar masuk Jesuit aja. Aduh Ma, saya bilang, Ma, Jesuit udah terlalu banyak. Dia bilang, saya pilih ini karena itu. Karena saya kenal kongregasi saya malah dari Mingguan Hidup. Waktu itu buat iklan di halaman belakang itu, CICM. Jadi saya join itu, karena saya kepingin kerja juga di tempat lain. Yang buat saya tertarik itu, pastor-pastor Eropa itu yang kerja di kampung-kampung kami dulu gitu loh. Mereka meninggalkan kampung mereka, bisa berkarya di tengah-tengah rakyat. Itu yang memotivasi Romo. Benar, Romo. Jadi saya juga mau seperti mereka. Mereka juga ya. Benar. Sampai sekarang nggak nyesel, Romo? Belum. Kendati ini adalah saudara-saudara Mission Impossible. Impossible. It is really sometimes, not all the time. Sometimes. Baik, teman-teman, saudara yang terkasih, itulah kisah menarik perjuangan. Bagaimana Romo Jo, kita panggil gitu ya, berkarya lama di Afrika, Kongo, Afrika Selatan, dan Zambia ya. Ada ajakan Romo 1-2 kalimat kepada pemirsa? Ya, seperti yang katakan tadi itu misionaris, bagi kita semua ini misionaris. Tadi Romo dalam kata pembukaan, saya juga misionaris di Jakarta. Kita jangan membayangkan kalau misionaris yang kerja di luar itu lebih nilainya daripada yang kita ditinggal di Indonesia. Tidak. Karena kita punya satu Yesus, tujuannya sama, mewartakan Dia. Karena kalau misalnya kita ini tidak keluar, juga karena banyak di daerah Afrika itu memang tidak ada tenaga imamnya. Jadi kan biar adil ya, kita sebagai misionaris membantu mereka, karena kita juga menerima misionaris asing. Jadi take and give. Jadi bukan cuma give
but we have to also sometimes to give. Si. Ya, begitu. Menarik sekali saudara-saudara ya. Semoga saudara-saudari juga tertantang khususnya kaum muda untuk berkarya. Lihat dalam Injil Matius disebutkan di sana. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Begitu ya Rama ya. Benar. Firman Tuhan yang akhirnya menggugah Anda dan saya. Saudara yang terkasih, kisah menarik ini semoga menjadi inspirasi bagi Anda dan saya. Makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.